muda, disakiti tidak terima. Inilah acara kita, ada juga panelisnya. Anda boleh tidak suka, karena pemirsa memanglah raja. News.pol, News.pol, newsnya memang po. News.pol, News.pol, sosmed.com po. News.pol, News.pol, politiknya juga po. News.pol, 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 newsnya memang po. News.pol, News.pol, sosmed.com po. News.pol, News.pol, politiknya juga po. News.pol, News.pol, ruang publik News.pol. Ya, persoalan persepak bolaan yang tidak pernah usai pemirsa di tanah air. Dan News.pol malam hari ini adalah satu-satunya program yang berani untuk mengungkap mafia abal-abal. Kalau begitu saya boleh katakan, saya Rizka Indah, Effendi Ghazali dan juga Iwel Sastra malam hari ini hadir di hadapan Anda. Tentu saja sudah bersama narasumber-narasumber kita yang sengaja kita hadirkan karena kita pengen tahu dan pengen mengungkap lebih dalam lagi soal mafia yang dikatakan abal-abal. Benar? Iya, paling tidak News.pol sudah memulai, jadi ada juga sesuatu yang kita mulai, membongkar yang dinamakan oleh Rizka itu sebagai mafia abal-abal. Yang lain boleh mengikuti karena ini demi kepentingan publik. Betul. Gitu ya. Dan di sebelah saya ini salah satu yang membongkar mafia abal-abal tersebut. Jadi dia terpaksa kita bawa terus dari minggu ke minggu sampai terbukti siapa yang abal-abal. 3 minggu berturut-turut hadir di News.pol begitu ya, perlahan tapi pasti. Sampai kelihatan abal-abalnya. Sampai kelihatan abal-abalnya porsinya Jadi sampai tetap seberapa. tenang saja walaupun ada yang muji, banyak juga yang membuli. Tidak ada masalah. Siap. Tapi selain itu saya juga malam hari ini bergembira sekali karena Ketua Umum PSSI sudah hadir bersama kita, Pak Lanyala Mataliti. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak. Susah sekali mengundang Pak Lanyala Mataliti begitu ya untuk hadir pada malam hari ini. Kalau dikatakan kasih tahu juga dong, siap ya Pak Lanyala Mataliti, jadi nanti akan ada yang muji, ada juga yang bully ya, tenang aja. Kalau dibully udah biasa. Oh, dibully sudah biasa, justru dipuji yang jarang Dipuji ya. nggak butuh saya. Iya. Oke, baik pemirsa, malam hari ini kita akan mengungkap ya sebuah kasus yang memang tidak pernah selesai atau belum selesai, masalah persepak bolaan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, seperti biasa di News.pol kita selalu menghadirkan beberapa berita yang masuk dalam kategori terpas dan juga terwaduh. Malam hari ini kita tampilkan terlebih dahulu yang masuk dalam kategori terwaduh untuk Anda. Ini terwaduh ya? Terwaduh, kalau boleh saya bilang ya. Ribuan pesepak bola di Indonesia menganggur karena Menpora. Oh, bukan wodol. Waduh, gitu kan. Iya. Nih, ini ya. ditanggapi oleh beberapa panelis kita, nanti wajah-wajahnya muncul. Ada Suko Widodo misalnya dari Universitas Airlangga, dia mengatakan keputusan negara jangan sampai membuat keputusasaan warga. Itu ya Suko Widodo. Kemudian Pohan, Syafruddin Pohan dari Universitas Sumatera Utara, pakar komunikasi, menyatakan bahwa itulah kalau keputusan itu hanya elitis, tidak pernah berempati kepada publik. Ini ya panelis-panelis yang lain, ada Turnomo dari Universitas Diponegoro, Eni Mariani dari Unpad, Ngurah Putra dari Gajah Mada, dan kemudian Hasrullah dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih untuk ke-6 panelis kita pada malam hari ini. Dan tadi supaya ini menyangkut kredibilitas acara kita, saya sebelum acara dimulai saya sudah periksa dulu. Tadi ini ternyata Roy Suryo asli, bukan palsu. Oh, sudah asli, cek ya. asli. Dan ini juga saya cek juga Ketua Umum PSSI asli. Iya. Bukan abal-abal ya, bukan Itu abal-abal. penting, karena sekarang memang banyak yang palsu. Ada akun Twitter ada dipalsukan. Iya, PSSI. Ini sebetulnya mau mulai wawancara apa curhat nih sebetulnya ya? Enggak, ada. Oh, kalau saya udah biasa. Oh, iya. Sekarang yang kena korban PSSI. Oh, PSSI. Ada L dipaksukan jadi I besar. Oh. Gitu. Tapi boleh nggak saya jujur sama pemirsa bahwa malam hari ini sebenarnya kita juga sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengundang dari pihak Kemenpora. Saya sudah mencoba untuk mengundang Menpora hadir malam hari ini, tim transisi untuk hadir pada malam hari ini. Tapi apa mau dikata, beliau-beliau mungkin sepertinya sedang sibuk. Kita akan coba untuk menghubungi secara langsung. Saya khawatir jadi guilty feeling. Kenapa? Jangan-jangan iNews ini mau ikut-ikutan kantor sana. Kantor yang mana? Lo enggak, kan mau ngundang, Ya. mau ngundang PSSI, Tapi gagal. tapi malah PSSI yang lama. Ya. Jangan-jangan harusnya ngundang Menpora yang baru. Dapatnya Menpora yang lama. Ya. Enggak, tapi kita ke kamera harus bilang, Rizka, mudah-mudahan di minggu depan ya, pada waktu kita live lagi,
tetap ada Roy Suryo, ada perwakilan polisi nanti, ada Ya, LBH ya, 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 kemudian betul. BS kita coba hubungi. Semula mau datang, tapi kemudian dihubungi nanti melalui telepon. Katanya lagi keluar kota. Keluar kota, BS, ada nggak apa-apa. Pak Ketua Umum juga. Mudah-mudahan Pak Menpora minggu depan datang ya, Pak Menpora ya. Jadi komplit kita di sini. Tapi nggak apa-apa, malam hari ini kita akan mencoba untuk menghubungi secara langsung, jadi supaya ada komunikasi dua arah. Kalau minggu lalu kalau tidak salah satu persyaratannya adalah adanya komunikasi antara Kemenpora dan juga PSSI. Boleh langsung nggak ya Boleh. isi rekaman abal-abal itu persisnya seperti apa? Ya, jadi kan ada pengaduan ke kepolisian, nanti ditanggapi oleh Pak Hari ya. Nah, kemudian dalam pengaduan itu ada tentang mafia sepak bola sampai tahun 2010 dan 2010 sampai 2015. Ya. Puncaknya adalah dugaan pengaturan skor di SEA SEA Games. Games. Disebutlah nama-nama pemain bola kita. Jadi artinya sekali lagi kalau Anda pemain nasional yang ikut bertanding di SEA Games, Anda silahkan menonton acara ini. Karena kami juga sedang mencoba membuka kembali supaya nama Anda tidak tercemar. Ya. Jadi ada rekaman telepon abal-abal ya. Ini kita praktekkan coba ya. Ya. Siapa menelpon Saya pengen siapa? tahu, saya juga penasaran sebenarnya. Ada seseorang yang seolah-olah mengaku selaku Nggak, apa? pelan-pelan. Ini yang konsumsi publik sudah sampai di publik adalah bahwa itu dibuat di lantai 3 gedung Kemenpora. Ya. Antara lain dinyatakan oleh Roy Suryo. dengan sangat geram, Ya. kalau istilah pejabat yang lain dengan bergetar harus saya katakan. Sudah ya. Jadi Sudah. dibuat di lantai 3 Lantai gedung 3. Kemenpora. Confirm Anda dan siap sudah- disomasi untuk Dan itu ya? sudah diakui. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Saya malah bagus, jadi adik saya yang saya sayangi, Imam Nahrawi ini kan mungkin kurang pas. Jadi saya kasih tahu supaya benar, kok malah nyomasi. Ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus yang kedua, bunyinya siapa? Teleponnya gimana kira-kira? Jadi teleponnya Boleh misalnya- dipraktekkan Pak Dari Roy? Anda, Saya yang namanya seolah-olah- adalah Bambang Suryo, BS. Ya, saya mempraktekkan BS karena Bambang kebetulan, Suryo ya? kebetulan namanya ada sama-sama Iya. Suryonya. Itu adiknya juga. Ya? Adiknya juga. Ya, sama-sama Suryo. Betty lah, Suryo. beda-beda Iya, iya. tipis Lalu lah. menelpon siapa? Menelpon seseorang yang katanya BD, Bandar. Bandar di BS. Bukan, Di sana BS-nya lah. di sini. BS di sini. telepon BS-nya di Telepon sini. Bandar di Malaysia. Di Malaysia. Nama bandarnya? Ya, saya nggak Sebut mungkin nanti saja. kepolisian saja lah. Sebut saja BD namanya. Ya. Ya. Sebut saja Mawar. Oke, saya terima telepon ya. Oke. Nanti ada teman dari LBH, tenang aja. Ya, Dia akan nanti menjelaskan. asli, tapi Siap. kira-kira Kira-kira adalah, gini, bunyinya gimana? Ya, bunyinya skor besok berapa? Masuk awal langsung skor. Enggak, ini langsung aja. Enggak, Ya. misalnya pertama gimana? Nggak usah Misalnya- pakai sambung dulu. Pertama sambung dulu, Terus sudah, net, ya. ya. Masuk. Pal. Hah? Pal. Pel, Pel. Oh, pel. Iya, Encik, ada apa? Nah, ini Malaysia sama Indonesia Vietnam. 05 bisa. Ya. Lebih juga bisa. Ya. Nah, Kira-kira gitu? Kira-kira gitu. Oh, itu indikasi bahwa itu skor diatur Iya. gitu ya? Oke. Itu kayak gitu, itu dibilang sebuah pengaturan skor Oke. melibatkan kan kasihan kan, seolah-olah itu Aji Santoso tahu, seolah-olah Gede Widiado tahu, seolah-olah Evan Dimas dan kawan-kawan itu menjadi korban dari Jadi itu. nama-nama para pemain itu dianggap tahu semuanya Ya, terkait padahal dengan enggak. pengaturan Dan skor ini seolah-olah merepresentasikan ya kejadian pengaturan skor mulai tahun 2010 sampai dengan 2015. Oke, saya ke Jadi Pak- orang ini itu ditokohkan. Saya ke Pak Ketua Umum ya. Ditokohkan begitu. Pak Lanyala pernah dengar rekaman itu sendiri, Pak? Saya nggak pernah dengar. Cuman saya diberitahu sama teman-teman, tapi saya langsung ngomong, kalau memang ada, ngomong siapa, ya itu langsung tangkap aja, karena orang itu berarti yang berbuat kan. Oh. Kalau Bambang Surya ya Bambang Surya harus ditangkap, harusnya jeli polisi, langsung tangkap dulu, nanti selamatkan dulu, baru dikorek-korek. Nanti kalau ketahuan, apalagi kalau sudah dibikin di kantor Menpora, wah itu sudah dolim itu. Dolim katanya. Bukan ditahan, Pak. Jadi artinya dihubungi oleh polisi untuk Ditahan aja. Bambang Surya ini kan track recordnya dari dulu kan. Gimana, Dari Pak? dulu itu dari Dari zaman dulunya kapan, kan Pak? memang dia sudah suka ngatur-ngatur katanya. Dia mulai dari pemainnya, dia sebagai pemain dia juga nakal, sebagai pelatih dia juga nakal. Artinya dia pemain lama. Ya sudah pemain lama kan, sudah tahun 2000 berapa kan. Harusnya kalau dia sudah pernah mengaku seperti itu kan harusnya dia ditangkap, nggak usah lagi pakai tendang aling-aling. Tapi kalau saya rasa ini semua hanya pengalian isu saja. Yang penting itu Indonesia SEA Games-nya juara ke-5, dapat ake. Ya ini akibatnya. Dibikin, ini hanya sebentar. pengalian isu aja ini. Diperjelas dulu, Rizka. Dapat apa, Pak? Ake. Oh, dapat aki. Jadi buat pengalian isu. Iya, Iya. soalnya medali. Pengalian isu. Kan Thailand dapat medali emas. Ya. Ya kan? Kemudian medali perak itu yang kedua. aha. Kemudian perunggu itu Myanmar ya kalau nggak salah yang Iya. juara ketiga. Enggak, Thailand, Thailand, terus Vietnam. Myanmar, Vietnam kan dapat perunggu. Lah yang keempat kan Indonesia.
Ya kan habis sudah emas, Kelima. perak, perunggu ya Hati-hati, ake. enggak, saya agak protes yang soal itu. Enggak, saya agak protes yang soal itu. Karena dari hasil survei saya, gara-gara kondisi ekonomi yang sekarang ini, nilai batu akik juga lagi turun. Ya, jadi jangan, kasihan batu akik. Pak, agak penting nih ya, tentang pengaturan skor. Gitu ya. Bapak waktu pertama kali dengar, apa perasaan Bapak? Saya tuntut atau gimana? Saya langsung, karena saya ada di Singapura, saya dampingi terus anak-anak. Begitu dikatakan ada pengaturan skor, saya hanya istighfar aja, astagfirullah, saya bilang gitu. Akhirnya saya anggap, feeling saya langsung mengatakan bahwa oh ini Menpora ini hanya untuk mengalihkan isu aja. Karena SEA Games kita tidak sesuai dengan targetnya yang harusnya di runner up dengan mempunyai medali emas 72, nyatanya cuma dapat 47 dan di nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Dan itu pun targetnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Warno, Kasatlantas Prima, Ya. 46 dan nomor 4. Nyatanya seperti itu. Kemudian ada ini. Wah, ini udah kelihatan kan kalau ini sudah permainan. Pak Nah, Lanyala langsung mikir itu adalah permainan saya isu langsung ya, berpikir langsung situ. arahnya Iya. ke Menpora juga ya. Ya, karena kita merasa tahu persis. Dan mungkin sekelas Evan Dimas dan teman-temannya itu mau diatur. Dan tidak mungkin juga, mereka ini loh, setiap pergi kemana-mana itu selalu berbarengan. Dan mereka kalau makan saja itu sampai dibela-belain duduk di koridor di lantai 5. Dia nggak pernah mau kemana-mana. Siapa mau hubungi? Oke. Nggak ada itu. Ya, baik. Kita masih mencoba terus untuk menghubungi dari pihak Kemenpora dan juga tim transisi. Semoga di segmen berikutnya bisa tersambung supaya semuanya bisa clear pada malam hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. News.pol segera kembali sesaat lagi. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa.